Rahayu, rahayu, rahayu. Salam hormat, salam budaya, salam persaudaraan. Saya Mbah Gimbal, Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayan. Dan saya juga seorang dukun. Saya mau mengomentari, mau menanggapi sebuah peristiwa yang cukup memalukan. Bukan memalukan lagi, tapi bikin ketawa para dukun-dukun. Tanggal 4 bulan 3 Maret, suatu peristiwa yang cukup memalukan terjadi di sebuah tempat yang ramai. Seseorang melakukan sholat tapi salah. Dan orang ini bukan orang sembarangan. Depannya ini punya gelar, punya status kedudukan, dan punya posisi terhormat dalam sebuah lembaga LSM. Dan tidak main-main. Lembaga LSM ini di MUI. Orang ini bukan sebagai anggota biasa, tapi bagian dari salah satu pengurus MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia. Nah, siapakah orang ini? Orang ini dikenal dengan nama DRS Kiai Haji Fikri Barino. Waduh, luar biasa. Namanya aja depannya banyak embel-embel. Dan mempunyai posisi kedudukan yang sangat terhormat dan mulia di Lembaga Ulama Indonesia. Sebagai salah satu pengurus. Nggak main-main. Bisa salah dalam melakukan sholat di tempat keramaian lagi, di tempat umum lagi. Ini bikin geli teman-teman, sahabat-sahabat para dukun. Nek dukun salah wajar. Dukun itu gak ono salahe pokoke. Padha mek wong gendeng. Wong gendeng iku gak ono salahe. Pokoke sing penting happy. Nah, nek sekelas Kiai Haji sholat di depan umum pamer salah. Sini dan perlu ditanyakan. Kok bisa? Ya karena kita tidak pernah tahu hatinya selama ini. Agama dijadikan topeng. Dan Kiai Haji Fikri ini salah satu penggerak 212. Kita tahu kelompok 212 ini kelompoknya siapa? Kelompoknya kelompok orang-orang yang selalu vokal. Kelompok selalu yang pendemo, yang menganggap dirinya benar dan pemerintah salah. MUI memiliki anggota-anggota seperti ini. Apa MUI ini sarangnya kelompok-kelompok sengkuni parasit?
Kalau ternyata MUI, Majelis Ulama Indonesia, ini banyak berisi orang-orang atau sengkuni-sengkuni parasit. Kenapa nggak dihapus? Kenapa nggak dibubarkan? Atau minimal dipecatlah anggota-anggota mereka ini. Kan sudah tahu pasti ini merusak negara. Ya maaf, banyak orang awam menganggap tempat lembaga LSM MUI ini tempat yang sangat terhormat. Sangat terhormat banget. Sebuah lembaga yang selalu memberi komentar, memberi jawaban haram, halal, dan sebagainya. Dan tugas utama sebenarnya dari Majelis Ulama Indonesia ini adalah jembatan untuk kelompok-kelompok agama bila mau ngomong ke pemerintah. Dan juga sebagai pemersatu antar agama. Tapi kalau salah satu pengurusnya sudah pakai demo, apalagi menentang Pak Menteri agamanya, lu kok masih dipelihara? Ini jadi bahan ketawaan para dukun-dukun loh. Ya ampun, Majelis Ulama Indonesia. Ternyata kurang peka dengan anggotanya. Atau sudah tahu tapi nggak berani mengambil keputusan. Kalau nggak berani, mohon maaf, mudah-mudahan pemerintah ini ya, pemerintah mengambil sikap tegas terhadap LSM MUI. Ya kalau memang membahayakan ya bubarkan aja. Gitu aja kok repot. Ya kan? Daripada malu-maluin bangsa. Kok bisa memelihara orang-orang yang benar-benar sifatnya nantinya merongrong negeri ini. Memelihara sekelompok orang-orang yang bertujuan ternyata penuh dengan kelicikan. Kelompok 212 ini sudah banyak orang tahu. Kelompok orang-orang yang sedikit-sedikit demo. Yang di demo tidak main-main. Pemerintah loh ya. Seolah-olah kelompok 212 ini kelompok-kelompok suci. Orang-orang suci. Dari bajunya aja nggak ada yang warnanya hitam. Putih-putih. Wah, dengan aksesoris di kepalanya seolah-olah kiai-kiai suci. Nggak taunya sangkuni. Dukun dan seluruh para dukun ketawa melihat peristiwa tanggal 4 Maret 2022. Nanti ini saya akan bikin tandingan MUI. Kalau MUI artinya Majelis Ulama Indonesia. Tapi nanti saya bikin MDI. Apa itu MDI Mbak Gimbal? MDI adalah Majelis Dukun Indonesia. Aduh. Ada-ada aja ya. Sekelas Kiai Haji sholat pamer salah sini. Dan memang harus begitu. Harus Tuhan yang ngasih tahu, diperingatkan. Dan di tempat umum lagi. Tapi pasti komentarnya sederhana ya.
minta maaf kalau salah, ya kita maafkan. Kan begitu namanya orang Indonesia, salah ya minta maaf, gentleman. Nah, begitu pula siapapun kita kalau salah ya wajib minta maaf. Gak dimaafkan ya gak patekan, gak masalah. Yang penting di depan publik kita minta maaf. Apa sih susah minta maaf ya kan? Aduh, ini teman-teman ya, akhirnya kita tahu di dalam tubuh LSM Majelis Ulama Indonesia ternyata bukan isinya orang-orang yang penuh dengan ulama-ulama bersih. Ternyata banyak sengkuni parasit yang dipelihara oleh MUI. Kalau sudah pengurusnya dari pusat ini, pengurus pusatnya aja sudah seperti itu, pasti dia punya anggota yang sejalan dengan sengkuni parasit ini. Ya mohon maaf bila mana hari ini tanggal 7 hari Senin saya Mbak Gimbal berkata-kata agak keras. Ya bukan soal kerasnya bro, tapi ben ngerti nek kelakuamu itu diguyu ambek para dukun. Dukun wajar nggak tahu sholat, nggak tahu sembahyang, nggak ngerti apa-apa. Ngertine dupo, rupa ngertine kemenyan. Nah, itu baru dukun. Dengan baju kebesaran, warna putih ada hijaunya, seolah-olah paling suci, paling menjadi komandan komando. Tapi Tuhan membuat malu dirinya di depan umum. Rai ini didekek endi? Yo, nek malu kepada orang banyak nggak masalah. Malu dengan keluarga, malu dengan nama baik keluargamu. Kalau aku jadi kamu, aku turun. Kalau aku jadi Pak Fikri nih ya, aku segera mohon pamit. Dan setelah itu melakukan permohonan maaf secara internal. Secara spesial kepada Tuhan. Wis gak usah melok-melokan di dunia politik. Gak usah melok-melokan dalam dunia perdemo-demoan. Dah lepas baju sok warna putih itu, dilepas. Gantiin warna abu-abu. Oh ya teman-teman ya, artinya kita ini melihat sebuah peristiwa konyol dan bodoh seperti itu. Ini sebenarnya teguran dari Tuhan sendiri. Bahwa ketika seseorang mencoba menzolimi orang lain, dan orang itu tidak membalas, tapi Tuhanlah yang membalas. Dan pesan saya ini buat semuanya nih ya. Kita ini sebenarnya warga Indonesia yang baik. Kenapa? Kok sebenarnya? Ya iya karena sebagian tidak baik sih. Jadi sebenarnya aja. Dan rata-rata mayoritas beragama Muslim. Cobalah, ayo kita coba. Apa sih salahnya mencoba? Bersama-sama menciptakan kerukunan, persatuan dengan sesama agama, dengan sesama komunitas agama lain, dengan kelompok-kelompok lain, dengan ormas, dengan pelaku-pelaku budaya spiritual. Kita ini memang masih satu saudara, satu nusa, satu bangsa. Nah, kalau kita sudah merasa satu nusa, satu bangsa, ayo kita berbineka tunggal ika.
Dan taruh di dada kita ini Pancasila sebagai pedoman untuk mengatur langkah-langkah negara ini. Taati aturan pemerintah. Jangan pemerintah ditentang, didemo. Sedikit-sedikit turunkan Pak Jokowi, sedikit-sedikit turunkan Pak Menteri. Emang kelompok kalian ini kelompok orang-orang hebat atau orang-orang suci? Kan enggak ya. Gitu loh. Nah, oke teman-teman ya. Saya berharap pelaku spiritual dan budaya bersatu untuk bersama-sama menegakkan kebenaran. Ajaran budi pekerti harus berdiri. Harus disebar luaskan ke tanah NKRI ini. Kita harus bersatu untuk bersama-sama membuat Ibu Pertiwi kembali tersenyum. Tanpa kita bersatu, niscaya tidak akan terjadi. Kita bantu TNI dan Polri untuk meringankan beban tugas mereka. Karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini. Dan saya berpesan, selama kita mampu untuk berbuat baik, lakukan. Dan jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita mampu membantu, melindungi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam juga mohon maaf bila ada kata-kata atau ucapan yang menyinggung kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Untuk kebenaran, saya Mbak Gimbal dan seluruh para dukun-dukun yang bersatu dalam relawan peduli kemanusiaan akan siap membantu pemerintah. Siap membantu siapapun. Jadi bagi siapapun yang mau bergabung juga di dalam kelompok relawan peduli kemanusiaan, bisa menghubungi saya Mbak Gimbal. Ini nomor WA yang bisa dihubungi. Ya, ini nomornya. Ayo kita sama-sama membela NKRI. Karena NKRI harga mati. Indonesia jaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam hormat. Rahayu, 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 rahayu.